Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah meringkas hasil konfirmasinya. Ada yang NR, ada yang RD, sama yang CB. Nah, yang NR sama yang RD itu harus kita selidiki lebih lanjut, harus kita teliti lagi kira-kira perbedaannya karena apa. Sebenarnya kan itu ya runtutannya, tapi ini kan informasinya udah diketahui di soalnya langsung. Jadi kita tinggal mengkoreksinya aja nanti. Nah, sebenarnya itu runtutannya. Tadi kalau konfirmasinya nggak dibalas, nanti kita melakukan nih. Nah, konfirmasinya nggak dibalas, prosedur alternatifnya memeriksa penerimaan kas setelah tanggal neraca. Itu yang kita lakukan selanjutnya sebenarnya. Tapi ini informasinya kan udah diketahui. Nah, tadi ada beberapa yang perlu dikoreksi, sehingga kita perlu buat jurnal koreksinya. Yang pertama itu karena terjadinya pergeseran pencatatan transaksi ke PT Sejahtera. Aku split dulu. Yang PT Sejahtera, pergeseran pencatatannya. Nah, tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 karena ini selisihnya sebesar 22 juta. Diakibatkan karena batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Kita lihat di daftar piutang PT Sejahtera. PT Sejahtera. Nah, ini. Nah, di sini kan udah ada nih dicatat penjualan sebesar 22 juta. Padahal klien kita PT Subos ini kan mencatat apabila barangnya itu udah diterima oleh si pelanggan. Tapi kan yang di tanggal 28 Desember ini itu batal dikirimnya. Nah, berarti kan belum boleh mencatat sebagai penjualan. Otomatis kita harus koreksi. Nah, nanti dicatatnya pas udah dikirimkan lagi dan diterima. Jadi itu tanggal 3 Januari ya tadi. Nah, ini untuk jurnal koreksinya. Berarti penjualan kita debit sama PPN keluaran. Nah, PPN-nya itu adalah 10%. Kemudian untuk piutang usahanya ini adalah 22 juta. Nah, 22 juta yang tertera di sini itu udah include dengan PPN-nya. Berarti 22 juta ini adalah 110%-nya. Berarti 22 juta, kemudian PPN keluarannya 10 per 110 kali 22 juta, 2 juta PPN keluarannya. Kemudian penjualannya itu adalah 20 juta. Nah, itu kesalahan yang pertama. Kemudian yang kedua, penjualan ke PT Krakatau. Nah, sini seperti yang aku bilang tadi, seharusnya semestinya itu kan melakukan vouching ke jurnal penjualan. Nah, tapi di sini kan jurnal penjualannya nggak disediakan ya. Ini udah dikasih informasinya, voucher atas jurnal penjualan, temukan hal-hal sebagai berikut. Pesanan dari PT Krakatau atas penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta, barang telah diserahkan kepada pelanggan, tercatat 2 kali, SJ0231, tercatat 2 kali. Nah, berarti kita harus mengurangi piutang usahanya. Kita lihat ya, yang PT Krakatau. PT Krakatau. Nah, ini SJ231. Nah, benar nih, dicatatnya 2 kali. 11 juta, 11 juta. Nah, berarti kita harus piutang usahanya dikurangi sebesar 11 juta, kemudian PPN keluarannya seperti tadi 10 per 110 kali 11 juta, dapat 1 juta berarti PPN-nya, kemudian untuk penjualannya 10 juta. Kemudian berdasarkan hasil vouching juga, temukan kesalahan. Nih, pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan tanggal 22 Desember sebesar 22 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan. SJ126 terjadi salah catat, seharusnya sebesar 220 juta.
Ini PT Usaha Lancar. $390.98 ini saldo akhirnya. Nah, nih PT Usaha Lancar kan dia nggak menjawab ya, NR, no replies. Nah, makanya kita harus selidiki dengan vouching itu. Nah, ketemu terus kesalahan. Ternyata terjadi kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatannya seharusnya sebesar 220 juta, tapi baru dicatat 22 juta, berarti piutang usahanya meningkat. Sebesar 220 juta dikurangin 22 juta, itu yang kita koreksi ya. 198 juta. Kemudian untuk PPN keluarannya berarti 10/110 kali 198 juta, karena piutang usahanya ini udah include dengan PPN. Kemudian berarti penjualannya tinggal dikurangi 198 kurang 18. Nah, tadi di bagian informasi konfirmasi ini ada kesalahan pencatatan pelunasan piutang PT Lestari. PT Zebra. Nah, ada yang kesalahan catat dan seharusnya pelunasan PT Lestari. Ada juga yang PT Zebra sebentar. Nah, ini kan PT Zebra kan ada reporting different nih. PT Zebra dia 70 juta nyatetnya, tapi kita 55 juta. Nah, reporting different 15 juta. Setelah diselidiki ternyata salah catat. Nah, berarti kita harus koreksi. 11 juta berarti piutang usaha PT Zebra bertambah dan piutang usaha PT Lestari berkurang sebesar 15 juta. Kemudian untuk PT Orientasi harus kita hapuskan ya, karena pemiliknya kabur. Perusahaannya sudah pilot. Berarti jurnal untuk penghapusan piutangnya adalah beban piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar 11 juta. Sebesar saldo piutangnya si PT Orientasi. Kemudian piutang usaha PT Tempo dia ada kesalahan karena uang tersebut dibawa kabur oleh salesman-nya. Jadi ada Tempo dia reporting different nih 15 juta. Setelah diselidiki ternyata dibawa kabur. Jadi yang dibawa kabur ini oleh salesman-nya kita catat sebagai piutang lain-lain. Piutang lain-lain bertambah, kemudian piutang usaha PT Tempo berkurang sebesar 15 juta. Kemudian nah, di sini tadi kan ada catatan atas kurs dolar yang ditetapkan per 31 Desember 2018 itu adalah 15 juta. Untuk yang Forbox sama Royal ini kan dalam mata uang asing dia. Untuk Forbox ini 90 juta dan untuk Royal dia 182 juta. Nah, itu kursnya kan nggak sama ya. Coba ya, 90 juta dibagi 40.000. Sorry, 90 juta dibagi 20.000 ya. Ini kan Forbox. Nah, itu 4.500. Nah, kalau sekarang kan 15.000. Nah, kita catatnya pakai nilai kurs yang sekarang, yaitu 15.000. Kaliin aja, nilai saat ini tuh harusnya 20.000 untuk Forbox kali 15.000, sama dengan 300 juta. Kemudian untuk yang Royal, dia kan 40.000 US dollar. Nah, untuk 1 US dollar itu kan 15.000, berarti 40.000 kali 100 kali 15.000. Nah, ada selisih. Ada selisih nih. Nah, kita nyatanya 300. Sebelumnya kan cuma 90. Ini bukan salah ya? Bukan salah
pencatatan, tapi kita harus menyesuaikan karena nilai kursnya berbeda. Tadi kan berdasarkan hasil konfirmasinya, kan udah setuju antara catatan PT Sugos dengan Forbox dan Royal itu udah sama, tapi kita perlu menyesuaikan nilai kursnya karena beda. Sehingga di sini selisihnya untuk yang Forbox itu 210 juta, diselisihkan aja 300 kurang 90. Kemudian untuk yang Royal 600 kurang 182 juta. Berarti kan dari 90 ke 300 kemudian 182 ke 600, berarti kan naik ya piutang usahanya. Berarti piutang usaha Forbox di debit 210 juta, sebesar ini selisihnya. Kemudian yang Royal di debit sebesar 418 juta. Kemudian yang dikredit adalah laba atau rugi selisih kurs. Berarti sini laba ya, karena kredit 210. Sorry. Salah. Tambah ini, Pak. 628 juta. Nah, berdasarkan jurnal koreksi yang telah dibuat, kita bisa mengajukan ke kertas kerja ini, E1-nya. Nah, di sini per kliennya, kemudian di sini adjustment-nya, berdasarkan jurnal koreksi yang sudah kita usulkan. Untuk yang PT Krakatau, ya 11 juta dikredit, didapat dari... Oke, lanjut sini aja. PT Krakatau, nih 11 juta. Kemudian PT Orientasi dikredit 11 juta. Nih, utang usahanya. Kemudian untuk PT Lestari dikredit 15 juta. Oke. Lanjut, PT Sejahtera kredit 22 juta. Nih. Kemudian nih, PT Usaha Lancar 198 juta. Oke. Pokoknya semua piutang usaha yang di jurnal koreksi ini dipindahkan ke sini. Dia debit apa kredit. Kemudian untuk PT Tempo 15 juta kredit. PT Tempo. Nih, 15 juta kredit. Kemudian PT Zebra 15 juta sama Forbox dan Royal 210 sama 18. Zebra yang ini ya 15 juta sama Forbox sama Royal ini. Oke, berdasarkan hasil ujinya, nah ini dijumlahin 33 juta ditambah debitnya 0, kreditnya 11 juta. Nah ini kan dilakukan penjumlahan secara horizontal. Nah berarti ini dikasih tanda, berarti udah diuji. Apa ya sih? Kayak tanda panah gitu. Nah ini sama juga dijumlahin aja. Dan dijumlahkan juga ke bawah. Nah, ini tandanya marknya itu ya sudah diuji cutting gitu penjumlahannya. Nah, ternyata berdasarkan hasil ujinya itu masih terdapat salah saji ya di saldo piutang usaha PT Sugos. Nah, seharusnya itu adalah 12.757.973.240. Yang dicatat sebelumnya 11.990.973.240. Kemudian nih, ini yang kertas kerja E, schedule piutang. Nah, ini piutang usaha, afiliasi, dan lain-lain. Nah, per klien 31 Desember 2018, yang ini dapat dari kertas kerja yang tadi. Kertas kerja. Yang ini. Ini piutang usahanya segini, sama piutang lain-lainnya 85 juta, afiliasinya kan nggak ada. Oke, nah dari yang E1 ini dipindahkan ke E, ke kelas kerja E-nya. Yang paling umum ini yang E berarti ya. Yang debitnya 841, nih
841, kemudian kreditnya 74 juta. Sehingga per audit 30 Desember 2018, saldo yang setelah diaudit adalah 12.757.973.240. Kemudian untuk piutang lain-lain awalnya kan 15 juta. Kemudian ada jurnal koreksinya sebesar 15 juta. Ini dari sini. Nih, 15 juta dipindahkan ke sini. Sehingga per audit untuk piutang lain-lain adalah 100 juta. Kemudian ini ditotalkan dapat total piutang usaha, afiliasi, dan lain-lain itu adalah 12.857.973.240. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan dengan melakukan konfirmasi, memeriksa kelengkapan dokumen, dan bukti pendukung lainnya, dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan salah saji atas piutang PT Subus di periode 2018. Sehingga kami, selaku auditor, itu mengusulkan jurnal koreksinya. Ini jurnal koreksinya.